Hi guys, welcome back to my class English for Physical Therapy. Kali ini kita akan membahas 10 Physical Therapy Interview Questions and Answer, 10 pertanyaan interview physical therapy yang paling sering muncul beserta rekomendasi jawabannya. Kita mulai dari yang pertama. Why do you want this physical therapy job? Ini pertanyaan baku yang pasti akan ada dalam adegan kalian kalau interview. Kenapa Anda menginginkan posisi physical therapy ini? Jawabannya bisa bermacam-macam. Hampir setiap buku itu di luar sana akan menyarankan hal yang berbeda, tetapi yang paling penting Anda menunjukkan sisi yang menunjukkan bahwa kalian itu cocok untuk pekerjaan ini. Tunjukkan hal-hal yang positif ya. Mungkin bisa dirangkum saja ya. Misalnya passion Anda, pengalaman Anda ya. Jadi kira-kira yang terakhir semangat Anda untuk menjadi bagian di institusi rumah sakit, klinik yang Anda sedang ingin share di situ ya. Jadi tunjukkan itu. So you can talk about like I love this job, I'm ready, I've been working, experience gitu ya. Jadi intinya silakan tunjukkan sisi positif yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang akan sekarang kalian sedang apply ya. Okay, number 2, what have you learned from mistake on the physical therapy job? Ini pertanyaan yang tricky, agak menjebak dan biasanya nongol di awal-awal. Why have you learned? What have you learned from mistake on the physical therapy job? Apa kesalahan Anda yang sudah Anda pelajari dari pekerjaan physical therapy ini? Biasanya kalau Anda bilang saya tidak punya, itu juga agak kurang kredibel. Kalau Anda tidak punya pengalaman kesalahan juga tidak seru, juga kurang pas karena ini ditanyakan. Maka kemudian bisa caranya adalah menjawab ini dengan memberikan sesuatu yang sudah kalian lakukan tetapi menurut Anda masih mengalami kesulitan. Misalnya moving without a group assistant while assigned to a group project, collaborative gitu ya. Itu misalnya langsung, contohnya pernah bekerja dengan project dalam satu project bersama members yang lain, psikoterapis yang lain, tapi tanpa adanya pembekalan dulu. Jadi Anda bisa share misalnya Anda tidak siap karena atau merasa tidak siap karena tidak diberi pembekalan sebelum ikut ke tim grup ya. Itu misalnya. Jadi tidak perlu juga kalian bilang tidak ada, tapi kalau kalian boleh siapkan ya itu yang penting. Tunjukkan hal yang kalian anggap belum maksimal dari diri Anda. Number 3, what challenge are you looking for in the physical therapist positions? Apa tantangan yang ingin Anda cari di posisi physical therapy ini, di dalam pekerjaan ini? Ini pertanyaan ini selalu diajukan dengan satu tujuan. Cocok tidak keinginan Anda, ambisi Anda dengan posisi yang sekarang yang dibutuhkan oleh rumah sakit, klinik atau institusi apapun yang sedang mencoba menseleksi Anda. Jadi tipsnya apa? Kalian perlu bisa menjawab dengan Anda menunjukkan bahwa Anda termotivasi dengan tantangan, Anda punya CV, kemampuan untuk memenuhi tantangan, dan tentu yang paling terakhir selalu sharing bagaimana Anda fleksibel dan mau belajar dengan tantangan kerja. Ini kata kuncinya, karena kemudian perusahaan rumah sakit bisa underline catatan ini bahwa oh ya, anak ini bisa berkembang, mau fleksibel sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Okay, number 4, describe a typical work week for physical therapy position. Ini artinya describe a typical work week. Silakan gambarkan pekerjaan detail yang biasanya dilakukan oleh physical therapy. Ini hanya ngetes kalian sudah tahu belum pekerjaan physical therapy itu ya. Seharusnya sudah. Jadi tipsnya ya ceritakan sedetail mungkin tentang A sampai Z apa saja sih tugas umum dan yang dilakukan oleh seorang physical therapist ketika bekerja. Typical itu yang lazim, yang rutin ya, dilakukan oleh physical therapist. Itu
itu ngecek bahwa kalian tuh tahu pekerjaan kalian walaupun kalian lulusan physical therapist. Ini kayak rekonfirmasi ulang ya. Oke. Next, what is your biggest weaknesses? Ini yang selalu menjebak. Apa kelemahan terbesar Anda? Hampir semua buku akan menyarankan, buku interview tips di luar sana akan menyarankan disuruh jawab kelebihan tapi ngaku sebagai kekurangan. That's not a good example. Itu kayaknya kurang bagus karena nggak lucu juga. Yang dengar juga pasti tahu. Kalau kalian sharing misalnya, oh kelemahan saya itu rajin, ya, kan aneh. That is not the way. Jadi caranya apa? Lebih baik sisihkan satu keinginan yang belum kalian anggap puas dari diri Anda dengan skill Anda. Misalnya saya agak grogi kalau harus berkomunikasi dengan publik dan orang baru. Nah gitu ya. Maka menurut saya itu kekurangan terbesar saya harus belajar lebih pede dan seterusnya. Tapi jangan juga menunjukkan kelemahan yang konyol. Ya kayak seperti misalnya I'm lazy, saya itu orangnya malas, suka tidur, bangun siang. Ya kalian nanti aneh aja. Anda ngelamar pekerjaan apa melamar masalah ya? That is not a good question. Jadi tipsnya itu ya. Number 6. Ini yang terakhir. What should we hire you as physical therapist position? Kenapa perusahaan kami atau rumah sakit kami, klinik sekarang harus memilih Anda sebagai physical therapy di posisi ini? Oke, maka ini waktunya Anda menjawab. Tipsnya adalah kalian waktunya untuk menyambungkan antara skill kalian dengan passionnya di sini. Oke, maka kemudian ini tidak akan bagus kalau kalian tidak tahu perusahaannya maka sebelum interview kalian harus cari informasi ya. Di posisi yang sedang ditawarkan di rumah sakit ABC, klinik ABC, maka kemudian ketika kalian menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menyambungkan kebutuhan visi rumah sakit, visi kliniknya dengan kemampuan kalian. Jadi ngomongnya nyambung. Itu akan lebih bagus. Jadi lakukan Google dikit sebelum ke interview ya, tentang posisi dan lokasi yang yang kalian sedang lamar ini. Masih ada, what do you know about our company? Ini pertanyaan pamungkas. Biasanya kalau hampir semua pertanyaan bagus semuanya, maka siapa yang paling tahu tentang perusahaan ini akan dipilih tentunya. Nah, pertanyaan ini artinya what do you know about our company? Apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Ini melanjutkan tadi, kalian atau kita harus pergi lebih dalam mencari informasi via internet. Cukup setiap klinik dan rumah sakit tentang karir, posisi, jenjang dan jenjang karir yang ada di rumah sakit itu atau di klinik tersebut, sehingga kalian tahu bisa cerita gitu. Caranya ya visit websitenya, hampir semua sudah ada websitenya, sehingga kalian tidak blank, menunjukkan kalian tahu, oh kalau masuk di sini nanti karirnya begini. Ada program yang paling biasanya tips yang paling bagus adalah cari program-program yang baik dari rumah sakit tersebut sehingga kalian share itu ya. Oke. Why do you want to work with us? Ini pertanyaan yang mengulang kayak tadi ya. Ini kayak lebih ke personal ya. Tidak usah bohong, tapi lebih ke kalau Anda pengen bekerja mungkin ada dua daya tarik dari pekerjaan itu sendiri, rumah sakit, klinik tersebut, atau daya tarik dari kamu sendiri, daya dorong dari diri kamu sendiri yang ingin kerja di situ. Jadi dua versi. Silakan jawab dengan positif dan integritas karena tidak perlu bohong. Karena tugasnya adalah menunjukkan bahwa Anda bisa di posisi tersebut ya. Ini last kayaknya, masih dua lagi ya. Did the salary we offer attract you to this physical therapy job? Ini pertanyaannya kurang lebih artinya apakah gaji yang kami tawarkan itu menarik Anda? Ini ada versi lainnya, misalnya berapa gaji yang Anda minta? Itu sama aja. How much salary do you want? Gitu. Maka ini hal yang penting, tetapi tidak usah dijawab secara detail. Nunjukin justru ini pertanyaan yang kita jawab dengan filosofis aja biasanya ya. Anda bisa bilang
jangan ya atau tidak jawabnya. Jawabnya mungkin karena saya punya skill dan seterusnya, tentu rumah sakit akan memberikan gaji yang sesuai misalnya. Jadi pertanyaan untuk tentang uang dan seterusnya jangan pernah menjawab langsung, dan tidak perlu dijawab langsung, tapi lebih menunjukkan kalian kalau kalian percaya bahwa yang dilakukan berapapun itu sudah pasti. Kalau saya punya kemampuan, your salary will be rewarded accordingly, akan diberikan pasti sesuai lah dengan kemampuan gitu ya. Hati-hati, jangan terlalu semangat bahas salary kalau di interview ya. Last, do you have any question to ask us? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan ini jangan Anda nanya tentang gaji, kalau cuti itu apa aja, hal-hal yang nggak enak itu apa, di mana penempatannya. Jangan ya, itu nunjukin kalau kita itu khawatir dan tidak ready kalau keterima, takutnya kalau di tempat jauh dan seterusnya. Jadi isinya apa? Bisa ditanya balik, pertanyaannya bisa mungkin minta masukan, feedback, malah nanya ya, kira-kira saya apa yang harus saya lakukan dari CV tadi hari ini, apa kekurangan saya, nanya gitu bagus. Atau bisa menanyakan program-program yang ada di rumah sakit tersebut, nunjukin kalau kita tahu tentang rumah sakit. Oh, di sini ada program development programs career ya, misalnya ada program A di sini di rumah sakit ini, tolong dong bisa dijelaskan. Nah, itu memberi kesan yang baik bahwa kita sudah perhatian dan tahu tentang baik itu karir dan situasi rumah sakit atau institusi yang sedang kita lamar pekerjaan ini ya. I think thank you. Tugas kalian adalah menulis kembali 10 question ini, terus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, artinya menurut versi kalian yang sudah kalian dengarkan penjelasannya. Yang kedua, kalian jawab dengan bahasa Inggris tentunya 10 pertanyaan ini dengan versi kalian. Tipsnya ya sudah ada, jawaban macam apa yang dibutuhkan dalam 10 questions tersebut gitu ya. Thank you guys. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, dan nanti posting juga kembali ketika kalian sudah selesai di kolom komentar ya. Thank you guys. Happy days, happy lockdown everyone. Stay safe, stay home, stay healthy. Wassalamualaikum. Bye bye.